Salam sejahtera, sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan meminta kami untuk menunjukkan jati diri Kristiani kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi nats renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikian tertulis, saudara-saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang terkasih, pada waktu saya studi pasca sarjana sekitar tahun 1996, sudah cukup lama, saya punya seorang teman sekelas, kebetulan dia seorang Buddhis, bernama Parishart Suanbuba. Dia asalnya dari Thailand. Dan dia bercerita saat dia menerima beasiswa agar mendapat kesempatan studi itu, apa yang dilakukannya, bagi saya itu mengejutkan sekali. Dia lari ke pasar, saudara-saudara, dia mengambil ikan-ikan yang sedia. Ikan-ikan itu akan dipotong tentu saja dan dimasak, ikan yang masih hidup. Lalu dia membawa ikan-ikan yang masih hidup lari ke sungai dan melepaskannya. Itu tandanya, katanya, bahwa dia bersyukur, tapi lebih jauh lagi dia mengatakannya, itulah tandanya bahwa dia mengalami pencerahan, dan kalau begitu kiranya semua makhluk berbahagia. Mendengar ceritanya, saudara-saudara, saya terkesan. Dia menjelaskan identitas Buddhisnya sebagai yang tercerahkan, dan kalau begitu dia menjadikan semua makhluk juga berbahagia. Dan ceritanya tadi membuat saya dan tentu saja kita yang mendengar akan bertanya, kalau begitu identitas kita orang Kristen ini siapa? Dan apa yang kita buat karena identitas kita itu? Saudara-saudara, Yesus dalam khotbahnya yang baru kita dengar tadi juga memberitahu kepada kita identitas kita dan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi fungsi kita. Dan Yesus mengatakan bahwa fungsi kita, katanya, peran kita ialah agar kita bercahaya dan orang melihat perbuatan kita. Namun sebelum Yesus mengatakan itu, saudara-saudara, Yesus juga mengatakan bahwa identitas kita, jati diri kita adalah garam. Kamu adalah garam dunia, katanya. Kita tahu, saudara-saudara, agar tidak hambar, agar ada rasanya, perlu garam yang asin. Dan kita diminta untuk menjadi garam. Artinya apa? Artinya dimanapun kita hadir, kiranya kita punya rasa, punya arti, punya makna. Itulah arti dan identitas orang Kristen. Tapi juga garam punya arti yang kedua, mengawetkan. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan yang berlangsung baik di tengah-tengah kita, jagalah agar tetap baik. Lingkungan kita yang sungguh-sungguh hendak membangun, hendak bergotong royong. Pada masa-masa pandemi ini, peliharalah kegotong royongan itu. Dan peran kita sebagai garam di situ, yang memberi rasa, yang memelihara, yang mengawetkan, akan menjadi tanda bahwa orang Kristen hadir, bahwa identitas kita ada di situ. Dan yang kedua, kalau begitu, maka kita pun selanjutnya berfungsi menjadi terang. Dengan terang, jelas sekali ada cahaya, ada yang bisa dilihat, ada jalan yang bisa ditempuh dengan harapan. Itulah fungsi kita, menunjukkan harapan, memulainya, menghadirkannya. Dan itulah terang itu. Dan begitu kita menunjukkan harapan bagi sekitar kita, terang itu bercahaya. Tak perlu kita melawan gelap, tak perlu kita mencercah kegelapan. Dengan sendirinya, kegelapan akan melihat terang itu, kalau terang itu ada. Jadi saudara-saudara, identitas Kristen, fungsi atau peran orang Kristen jelas. Identitasnya adalah garam. Memberi rasa, mengawetkan.
perannya adalah terang, memberi harapan, membuka jalan. Dengan demikian, kehadiran kita, identitas kita, fungsi kita tidak agresif, namun efektif. Dengan demikianlah kata Tuhan pada ayat 16, dengan perbuatanmu orang-orang akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, kehadiran kita yang sedemikian sebagai garam dan terang meluaskan rahmat Allah nyata di tengah kehidupan ini. Tidak mempersempit, tidak mengkotak-kotakan, tapi semakin meluas. Dan kalau dia meluas, tentu orang-orang pun ingin ikut bersama, ingin percaya pada identitas yang sedemikian. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga melalui Kristus menunjukkan identitas kami di tengah kehidupan ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan, agar dengan itu rahmat-Mu, kasih-Mu semakin luas bagi kami dan juga bagi siapa saja. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. GKPS